Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa semuanya, kita bertemu dalam mata kuliah globalisasi pada hari ini. Mata kuliah globalisasi ini akan diampu oleh tim dosen. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Santi Darmastuti. Pada mata kuliah globalisasi ini akan diampu, selain saya, ada rekan dosen yang lainnya yang nanti juga akan mengampu mata kuliah ini, adalah Bapak Asep Kamaludin Nasir, Bapak Andi Kurniawan, dan Bapak Maisa Yudono. Sebelum kita mulai ya pada pertemuan satu mengenai pengertian globalisasi, sebelumnya kita terlebih dahulu coba akan melihat sebenarnya mata kuliah globalisasi ini akan belajar apa saja. Kita akan lihat dari deskripsi dari mata kuliah globalisasi ini. Dalam mata kuliah globalisasi ini, kita akan mempelajari tidak hanya teorisasi, tetapi juga akan mempelajari beberapa pandangan, beberapa perspektif terhadap globalisasi, serta aspek politik dan ekonomi dari globalisasi. Tidak hanya itu, dalam mata kuliah ini juga akan membahas mengenai ruang lingkup ya, isu-isu yang menjadi ruang lingkup dari globalisasi, baik itu seperti kemiskinan misalnya, budaya, produksi global, perdagangan, serta isu-isu kontemporer lainnya. Lebih lanjut juga mata kuliah ini akan mendeskripsikan peluang dan tantangan dari setiap isu yang berkembang dalam globalisasi itu sendiri. Baik, kita akan mulai pada pertemuan pertama mengenai pengertian dari globalisasi. Bicara mengenai definisi dari globalisasi, ternyata kalau bicara mengenai definisi dari globalisasi, di sini dapat didefinisikan dari elemen, aktor, sumber, konsekuensi, dan mekanisme. Namun dalam hal ini, tentu saja yang menjadi penekanan dari globalisasi yang paling penting di sini adalah adanya bentuk pertukaran dari orang, produk, dan proses di seluruh dunia, serta konsekuensi-konsekuensi yang ada terkait dengan perdagangan misalnya. Jadi dalam hal ini menjadi perlu kita lihat bahwa tentu saja ketika bicara globalisasi, maka isu yang akan dibahas akan sangat banyak dalam hal ini. Selanjutnya, di sini juga bisa kita lihat bahwa ketika bicara mengenai globalisasi, maka akan menekankan pada serangkaian proses sosial yang mengubah kondisi sosial kita dan bahkan bagaimana proses yang ada itu akan menuju kepada konektivitas dan integrasi yang lebih intens. Selanjutnya, ketika bicara mengenai globalisasi, maka kita akan coba lihat beberapa karakteristik inti dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan jaringan sosial baru dan penggandaan koneksi yang melintasi batas-batas politik, ekonomi, budaya, dan geografis tradisional. Jadi dalam hal ini misalnya kita dari bukunya Steger 2013 ya yang sudah di-upload di Leeds ya yang Anda bisa baca di chapter pertama dari buku ini dijelaskan contoh dari penciptaan jaringan sosial baru ini bisa dicontohkan pada saat misalnya terjadi misalnya kasus Piala Dunia ya pada tahun 2010. Bagaimana pada saat itu media yang ada itu bisa menggabungkan liputan TV dengan beberapa jaringan digital lainnya yang pada akhirnya bisa melampaui layanan yang berbasis nasional. Selanjutnya yang kedua adalah globalisasi tercermin dari adanya ekspansi dan perluasan hubungan sosial, aktivitas, dan koneksi. Nah, ini bisa kita lihat contohnya misalnya dalam hal ini adalah mengenai pasar keuangan yang saat ini sudah menjangkau di hampir seluruh dunia dan bahkan tidak hanya pasar keuangan tetapi perdagangan barang juga sudah terjadi di sepanjang waktu di semua wilayah. Nah, dalam hal ini juga ketika bicara mengenai ekspansi, maka bisa kita lihat juga bagaimana produk dan komponen saat ini
sudah bisa diproduksi di berbagai negara. Itu yang menjadikan karakteristik inti dari globalisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana globalisasi melibatkan intensifikasi dan percepatan pertukaran dan aktivitas. Nah, dalam hal ini misalnya bisa kita lihat bahwa percepatan pertukaran intensifikasi ini menurut sosiolog Manuel Castel misalnya, Manuel Castel melihat bahwa terciptanya jaringan masyarakat global itu tentu saja didorong adanya kekuatan komunikasi yang tentu saja membutuhkan adanya revolusi teknologi. Jadi bagaimana perkembangan pesat dari teknologi dan komunikasi baru mendorong adanya intensifikasi ini. Selanjutnya yang keempat adalah terkait bahwa proses globalisasi tidak hanya terjadi pada tingkat objektif material, tetapi juga melibatkan bidang subjektif dari kesadaran manusia. Jadi dalam hal ini, bicara mengenai globalisasi ternyata melibatkan baik struktur makro komunitas global dan struktur mikro kepribadian global. Itu yang menjadi karakteristik inti dari globalisasi. Selanjutnya, ketika bicara mengenai atau berdiskusi mengenai globalisasi, kita juga akan tidak terlepas dari elemen dari globalisasi itu sendiri. Dalam hal ini ada 3 elemen yang penting ya. Jadi di sini ada transportasi yang memfasilitasi migrasi, ada penyebaran, penyerapan barang, material dan budaya. Kemudian di sini objek ketiga dari globalisasi adalah proses dalam bisnis serta informasi. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa ketika bicara mengenai transportasi yang memfasilitasi migrasi dan pertukaran yang lebih dekat, bagaimana ketika bicara mengenai globalisasi, misalnya bagaimana terjadi fenomena setiap orang bisa melakukan perjalanan dengan lebih mudah. Kemudian dia bisa melakukan semacam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi ke berbagai negara, dari misalnya mulai dari mengekstrak bahan mentah sampai kemudian menjual kembali. Jadi bagaimana ternyata transportasi yang ada itu telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada. Selanjutnya ketika bicara penyerapan maupun penyebaran barang, material, dan budaya, di sini yang paling menarik adalah bahwa yang dimaksud dalam barang ini adalah tidak hanya barang material, seperti misalnya makanan, kemudian peralatan, komoditas elektronik, tetapi juga termasuk dalam hal ini adalah adanya ide, norma budaya, serta informasi yang semakin meluas dengan adanya globalisasi. Selanjutnya yang ketiga ini adalah terkait dengan bagaimana adanya proses bisnis, kemudian informasi yang semakin meluas ya, dengan adanya liberalisasi yang terjadi pada globalisasi. Nah, sehingga dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi, maka 3 elemen utama yang paling penting adalah meliputi orang, produk, serta proses. Ini yang menjadi 3 elemen penting di dalam globalisasi. Selanjutnya, ketika bicara aktor globalisasi, maka ini yang paling menarik, karena ketika bicara aktor globalisasi, akan ada semacam diskusi terkait sebenarnya globalisasi ini oleh siapa dan untuk siapa. Kemudian ketika bicara globalisasi juga, hal ini akan menekankan kepada siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam globalisasi ini. Sehingga ketika berdiskusi terkait oleh siapa, untuk siapa, kemudian siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, bahkan kemudian terjadi adanya fenomena-fenomena seperti ketidaksetaraan misalnya, maka dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi, maka tidak akan terlepas dari dinamika dan perbedaan power yang ada, yang dimana bagaimana power inilah yang kemudian nanti akan berimplikasi kepada siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan di dalam globalisasi itu. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai globalisasi, maka tidak terlepas dari sebenarnya tujuan globalisasi ini apa. Nah, ternyata dalam berdiskusi mengenai tujuan globalisasi, maka kita tidak terlepas dari bagaimana
fenomena internasionalisasi. Jadi bagaimana globalisasi ini menghasilkan adanya internasionalisasi. Selanjutnya, tujuan globalisasi ini bisa dilihat dari aspek distributifnya, prosedural, kemudian retributif, informasi, keadilan relasional. Namun, dapat kita lihat bahwa globalisasi sering didorong oleh keuntungan dan kolonialisme ekstraktif yang merupakan kebalikan dari keadilan itu sendiri. Jadi dalam hal ini tentu saja bicara mengenai globalisasi menjadi sangat luas ya, karena tentu akan dikaitkan dengan implikasi dari globalisasi itu sendiri. Sehingga ketika bicara mengenai globalisasi, maka globalisasi ini akan bekerja dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan psikologis. Jadi dalam hal ini, ketika bicara ekonomi, maka contohnya kita akan bicara mengenai kebijakan perdagangan. Ketika bicara internasionalisasi budaya, maka ini akan dikaitkan dengan sarana komunikasi dan internet yang menjelaskan mengenai hal ini. Begitu juga ketika bicara mengenai identitas, proses, maka hal ini tidak terlepas dari nilai maupun perbandingan psikologis yang ada yang terjadi di dalam globalisasi itu sendiri. Jadi dapat kita lihat ya bahwa ketika bicara globalisasi yang menjadi menarik di sini adalah bagaimana globalisasi menekankan adanya tadi ya, ada proses, kemudian bagaimana aktornya, kemudian implikasinya, serta kasus-kasus ataupun yang nanti bisa muncul dengan adanya globalisasi. Nah, dalam pertemuan pertama ini paling tidak kita tahu sedikit gambaran mengenai apa itu globalisasi. Kemudian selanjutnya kita tahu mengenai apa sih penekanan dari globalisasi dan sebagainya. Pada diskusi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan lebih menekankan pembahasan terkait teori maupun serta isu-isu yang ada di dalam globalisasi itu sendiri. Baik, untuk pertemuan pertama, sekian ya penjelasan mengenai pengertian dari globalisasi secara singkat. Nah, kita harapkan nanti di pertemuan selanjutnya diskusi mengenai teori dan kasus-kasus yang ada di dalam globalisasi akan lebih menarik untuk kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih semua rekan mahasiswa atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.